memilih Engkau Yesus menjadi gembala kami. Dan kami percaya sesuai dengan janji-Mu, Engkau akan membaringkan kami di padang rumput yang hijau, air yang tenang. Dan Engkau menyegarkan jiwaku, dan gadamu dan tongkatmu itu yang membawa aku. Dan aku tidak akan takut bahaya. Gadamu, tongkatmu itu yang menuntun kami. Pada saat kami dalam kesulitan, ada musuh-musuh menyerang kami, Engkau akan menghalau mereka dengan tongkat-Mu Tuhan. Dan kami tidak akan takut bahaya. Terima kasih Tuhan. Begitu pemeliharaan Tuhan sempurna pada hidup kami, domba-domba-Mu. Kami adalah domba-domba yang mau mendengarkan suara-Mu, dan kami mau mengikuti Engkau. Karena kami tahu Kamu akan membawa kami ke dalam kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan, di mana di sana Engkau akan tidak ada tangis, tidak ada ratapan, tidak ada air mata, tidak ada kesakitan, dan kerajaan yang penuh dengan sukacita, damai, sejahtera, dan ada kemakmuran, pemeliharaan Tuhan ada di sana. Dan inilah kami semua Tuhan, adalah domba-domba Tuhan yang siap dibawa ke dalam kerajaan-Mu. Kami mau hidup dalam firman-Mu, sehingga kami layak masuk ke dalam kerajaan-Mu. Sehingga pada saat Engkau datang kembali untuk menghakimi seluruh bangsa-bangsa di tempat ini dengan firman-Mu, dan kami menjadi salah satu raja-raja dan imam-imam yang ikut menghakimi dunia, karena kami sudah hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Bukan hamba-Mu yang berbicara, tetapi Roh-Mu yang Kau taruh di dalam hamba-Mu. Kami adalah alat, kami adalah hamba, kami bukan apa-apa. Tetapi biarlah Kau pakai hamba-Mu sebagai alat untuk mengajar jemaat tempat ini. Karena kami percaya saat mereka diajar dan mereka ikut pengajaran-Mu, dan kami tahu mereka sudah ada di dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu mereka sudah hidup di dalam firman-Mu, dan mereka sudah hidup di dalam janji-janji Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak mau semua orang binasa, tetapi Tuhan mau semua orang mengalami hidup yang kekal dan bersama-sama diam di dalam kerajaan-Mu. Di tengah-tengah mereka ada Engkau, di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kau berikan hati seperti murid, telinga seperti murid, yang mereka mendengar firman dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami percaya, kami tolak segala intimidasi roh jahat yang akan menghalau mereka dari fokus mendengar firman. Kami tolak dalam nama Yesus. Tapi biarlah Roh Kudus akan bekerja kepada setiap jemaat di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya melanjutkan yang kemarin, karena kemarin itu keburu-buru. Malam-malam saya ditegur sama Tuhan. Kamu ngajar jemaat kok keburu-buru? Mereka gak ngerti loh. Ya aku bilang, aku kan mau nyelesain. Lain kalau ngajar harus pelan-pelan. Kalau Yesus ngajar pun, Yesus ngajar kadang dengan perumpamaan, dengan apa, dengan pelan. Oh ya sudah, kalau gitu saya bilang, ya udah saya akan mengajar dengan pelan-pelan supaya banyak jemaat mengerti. Karena saya tahu bahwa akhir ini pasti banyak jemaat yang tidak pernah baca Alkitab. Tapi bersyukur kalau jemaat tidak pernah baca Alkitab, kamu bergereja di GPIHUJ itu bersyukur sekali. Apalagi anak-anak muda ya, wah saya lihat jarang sekali anak-anak muda yang baca Alkitab. Di sini masih ada yang baca Alkitab? Baca, puji Tuhan. Masih ada, saya bersyukur. Tapi saya lihat jarang sekali generasi Z yang baca Alkitab, sehingga mereka tidak lagi hidup dalam firman Tuhan, tetapi hidup dalam keputusannya sendiri, kehendaknya sendiri, yang apa yang dikerjakan, diputuskan, yang dilakukan kadang-kadang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu sayang sekali, karena kehidupan mereka tidak akan berhasil beruntung. Karena firman Tuhan berkata, jika engkau mendengarkan firman-Ku dan melakukan dengan setia, maka kehidupanmu akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Makanya banyak kegagalan terjadi di dunia ini karena mereka tidak hidup dari firman. Ya, kalau ada kejadian apa kita lihat di firman. Di firman ini adalah ada contoh-contohnya di dalam kehidupan. Kalau kita membaca firman, kita tahu apa yang kita lakukan,
maka kehidupan kita dibuat berhasil dan beruntung. Maka alangkah baiknya mungkin kita selang aja setelah kita Sakaria, Maleaki, kita masuk perjanjian baru, nanti kita balik lagi ke perjanjian baru, ya, supaya tidak jenuh, ya. Yuk kita lanjutkan. Ini kita kita lanjutkan karena kitab Sakaria ini yang terakhir itu mengenai kemenangan Tuhan atas seluruh dunia, dan Tuhan mendirikan kerajaannya di dunia, yaitu kerajaan 1000 tahun. Dan akan sangat sedikit orang yang masuk ke kerajaan 1000 tahun. Karena sebelum kerajaan 1000 tahun masih banyak perang, masih banyak wabah, masih banyak jadi masih banyak tribulasi, kesusahan besar, terus bencana, masih masuk dalam antikris lagi. Jadi masuk ke kerajaan 1000 tahun itu adalah orang-orang pilihan, ya. Saya harap kita semua adalah orang-orang pilihan yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Jangan sampai tertinggal. Maka dengarkan firman, bagaimana masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun dengan firman. Karena Tuhan datang nanti ke dunia dengan firman, menghakimi seluruh bangsa dengan firman. Barang siapa tidak melakukan firman, dia akan ditumpas. Tapi kalau kita hidup dalam firman, kita akan menjadi raja-raja dan imam-imam yang memerintah bersama Tuhan di kerajaan 1000 tahun, ya. Jadi ini saya ceritakan mengenai bahwa kitab Sakaria dari pasal 11 sampai 14 mengenai kemenangan Tuhan atas dunia, atas Yerusalem, mengambil alih Yerusalem, dan kemenangan Tuhan mendirikan pemerintahannya, ibu kotanya di kota Yerusalem. Kota yang tadinya menolak Yesus, kota yang tadinya menghabisi Injil-Injil, menghabisi gospel, menghabisi nabi-nabi. Kota yang tadinya menolak Yesus dan menghabisi nabi-nabi utusan Yesus, itu yang Tuhan pilih untuk menjadi ibu kota pemerintahan nanti Yesus di dunia, yaitu kerajaan 1000 tahun, ya. Jadi ini mengenai pemahkotaan Yesus, kemenangan Yesus, mengambil alih seluruh kepemimpinan dunia dan mendirikan kerajaannya di Yerusalem. Yuk, maju. Kita lihat gembala yang diberhentikan. Ini dia bilang, ini Sakaria bilang, Sakaria melambangkan Yesus. Sakaria tuh di sini melambangkan Yesus. Karena saat itu gembala-gembala yaitu imam-imam ahli Taurat yang mengepalai bait suci itu hidupnya tidak benar. Kenapa? Karena mereka menulis ketentuan sendiri. Selain mereka punya patokan hukum Musa, mereka juga menulis kitab Talmud. Kitab Talmud itu kitab cara-cara ibadah. Cara-cara ibadah di bait suci. Kalau tidak cuci tangan, tidak boleh. Kalau tidak ini, tidak boleh. Misalnya air kaki, tidak boleh. Seperti itu. Jadi cara-cara puasa, cara apa. Jadi nabi-nabi saat itu, bukan nabi, ahli Taurat yang mengepalai bait suci saat itu melakukan tata cara peribadahan yang memberatkan jemaat, memberatkan bangsa Israel saat itu. Jadi makanya kemudian Tuhan berkata sama Sakaria saat ini, maka aku mengembalakan domba sembelihan itu untuk pedagang domba. Kenapa? Karena di ahli Taurat itu banyak berdagang di situ, banyak ngasih kalau ada penalti pada setiap anggota-anggotanya. Jadi domba-domba itu seperti disembelih. Bukankah ini yang terjadi seperti sekarang? Banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta atau kepala-kepala rumah ibadah yang sering ngajarin peraturan-peraturan yang menguntungkan kepala-kepala ibadah sendiri. Nah, itu yang terjadi pada zaman Yesus itu. Kemudian kita lihat, maka aku mengembalakan domba sembelihan itu, dan yang aku mengambil 2 tongkat. Di sini kita tahu tongkat adalah gembala selalu pakai tongkat. Untuk apa? Untuk menggiring domba. Tongkat dipakai untuk menuntun domba. Tongkat dipakai untuk mencari domba, cari domba, untuk menggiring domba. Kemudian kita lihat dalam 1 bulan aku disebutkan
kemurahan dan lain disebut ikatan, lalu aku menggembalakan domba. Jadi ada dua tongkat, satu disebut tongkat kemurahan, grace, anugerah, satu adalah ikatan. Yang satu adalah kemurahan. Kemudian dalam 1 bulan aku melenyapkan 3 gembala. 3 gembala itu apa? Satu adalah ahli Taurat, kedua imam Farisi, ketiga orang-orang Saduki. Imamnya saat itu pemimpin ibadah, pemimpin bait Allah adalah ahli Taurat, imam Farisi dan Saduki. Dan mereka yang menjadi kepala di dalam rumah ibadah Tuhan. Saat itu di Israel belum ada raja. Israel belum ada raja. Makanya dia memilih Serubabel untuk membangun bait Allah. Belum ada raja. Makanya Tuhan di sini bilang bahwa aku akan menyiapkan 3 gembala. Ini nubuatan ya. Karena ini pada zaman Yesus ini namanya Bapak Tuhan berkata kepada Sakaria bahwa ini nubuatan yang akan terjadi. Bahwa Tuhan akan menyiapkan 3 gembala dalam 1 bulan. Kemudian aku dalam 1 bulan menyiapkan 3 gembala. Kemudian aku tidak dapat menahan hati kepada domba itu dan mereka muak kepada aku. Kenapa mereka muak? Kemudian mereka yang digembalakan Tuhan termasuk elder itu pemimpin bait Allah itu tidak mau digembalakan oleh Yesus. Gembalakan oleh domba itu. Lalu aku berkata, aku tidak lagi mau menggembalakan kamu yang hendak. Terus ini marah, aku tidak mau menggembalakan kamu. Yang mati biar mati, yang lenyap biar lenyap, yang masih tenggal biarlah memakan daging temannya. Saling bertengkar. Kemudian aku mengambil tongkatku kemurahan, mematahkannya, membatalkan dengan perjanjian. Tongkat kemurahan itu adalah perlindungan. Saat itu Tuhan punya janji bahwa aku akan melindungi bangsa Israel, aku akan membela bangsa Israel, dan kalau Israel diserang musuh, aku membelani. Bahkan Israel akan menduduki kota-kota musuhnya. Ingat janjinya Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa Tuhan akan selalu memberkati Israel, melindungi Israel. Saat ini dia mengambil tongkat kemurahan, dipatahkan. Karena apa? Israel sudah menolak gembala yang Tuhan yang dikirim, yaitu Yesus. Pada saat mereka menolak, tongkat kemurahan, grace anugerahnya sudah diambil. Berarti perlindungan atas Israel sudah diangkat. Berarti Tuhan tidak lagi akan melindungi Israel. Tuhan bilang, kamu mau diapain, orang Israel mau dibantai, mau dibunuh, mau diasingkan, mau aku sudah tidak membela lagi. Aku sudah angkat tangan. Itu kata Tuhan. Kemudian membatalkan perjanjian. Tuhan membatalkan perjanjian kepada semua bangsa. Dan batallah perjanjian pada itu, dan taulah para pedagang domba telah mengamati aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata mereka, jika engkau yang baik, berikan upahku, jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Jadi waktu itu sudah dikatakan, kalau kamu suka dengan gembalanku, aku bayar upahku. Kalau enggak, ya sudah biarkan. Akhirnya pemimpin-pimpinan agama begitu dikirim Yesus, mereka menolak Yesus. Udah, aku tidak usah menggembalakan orang Israel. Dibayar dengan 30 keping perak. Ya. Kemudian firman Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam. Nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil 30 keping perak dan menyerahkan kepada penuang logam. Jadi penggembalaan Yesus, pelayanan Yesus di bumi ditaksir oleh ahli Taurat itu sebesar 30 keping perak. Ya. Terus kita lihat kenapa Israel dianggap domba sembelihan? Di sini domba sembelihan karena Israel itu hidupnya dalam bahaya. Sebelum Yesus masuk menggembalakan, Israel itu dalam bahaya terus. Diserang Raja Persia, diserang Asyur, diserang Babylon, dia selalu dalam bahaya terus. Kemudian kita lihat bahwa akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba itu lari, sehingga serigala itu menerkam. Ia lari karena ia orang upahan dan tidak memperhatikan domba. Jadi penggembalaan Yesus di dunia, di
oleh bangsa Israel. Yesus kan datang untuk mengembalakan seorang Israel, ditaksir 30 keping perak. Yuk lanjut. 30 keping perak itu apa artinya? 30 keping perak itu artinya adalah sebesar jasa Yesus. Yesus datang ke dunia sudah apa? Ngajar. Kedua, menyembuhkan, membangkitkan orang mati, memberikan pengharapan kepada orang-orang yang letih, lesu, berbeban berat, kemudian yang sakit disembuhkan, yang kerasukan setan dipulihkan. Banyak pelayanan Yesus kepada orang-orang yang miskin, yang terlantar, yang sakit hati, terus yang berbeban berat. Banyak pelayan, bahkan mengajar di rumah ibadat, bahkan mengajar ke setiap orang, bahkan mengajar di bukit. Semua pelayanan Yesus itu hanya dihargai sebesar ongkos budak. Kita lihat, tetapi jika lembu itu menanduk budak laki-laki dan perempuan, maka pemiliknya harus hanya membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari bagi mati. Berarti Yesus itu dibayar sebesar harga seorang budak. Begitu kecilnya pelayanan Yesus yang 3,5 tahun. Banyak yang selamat, banyak yang disembuhkan, banyak yang diajarkan, tetapi hanya dibayar sebesar budak. Kita ingat bahwa perumpamaan Tuhan, waktu perumpamaan di Padang, apa itu? Waktu kemarin dramanya Pak Yosef itu apa? Orang yang mengerjakan pohon anggur. Ingat? Orang yang mengejar pohon anggur. Kemudian seorang tuan mempunyai pohon anggur dan menyewakan kepada penggarap-penggarap. Ingat ya? Yang pertama diutus seorang utusannya, hambanya untuk kepada penggarap menerima hasil. Ayo hasilnya mana? Ini tanahku, aku minta hasilnya. Kemudian penggarap hamba yang pertama dipukuli dan hingga mati. Hamba yang kedua juga dipukuli lagi. Hamba yang pertama dipukuli dan diusir. Hamba kedua dipukuli dan diusir. Dan ketiga mengirimkan siapa? Anaknya. Begitu dia mengirimkan anaknya, dia memperlakukan anak seperti memperlakukan hamba. Memperlakukan anaknya sendiri seperti memperlakukan seorang budak. Jadi ini yang terjadi pada ahli Taurat dan imam-imam Farisi, memperlakukan anaknya seperti memperlakukan seorang budak dengan 30 keping perak. Kemudian kita lihat ayatnya. Pergilah seorang dari ke-12 itu bernama Yudas Iskariot kepada imam, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Tapi dia membayar 30 keping uang perak. Pada waktu itu Yudas menyerahkan dia, berkata bahwa Yesus telah dihukumai mati, menyesalah dia dan mengembalikan uang yang 30 uang perak. Aku telah berdosa, menyerahkan darah orang yang bersalah. Terus apa urusanmu? Kemudian dia melemparkan uang perak ke dalam bait suci, lalu pergi menggantung diri. Kemudian imamnya melihat uang itu, waduh, ini uang darah nih. Dengan uang ini seseorang mati. Berarti ini uang darah. Uang darah tidak boleh masuk ke dalam kotak persembahan. Uang darah tidak boleh masuk ke sana. Jadi dia membawa untuk dibeli tanah untuk pengaburan orang-orang asing, bukan orang Israel, tetapi orang asing. Dan terus kita lihat apa kata Yesus, bagaimana Yesus sedih, bagaimana ditolak. Yerusalem, engkau telah membunuh nabi. Yerusalem membunuh nabi. Yesus dibunuh di mana? Yerusalem, engkau telah membunuh nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau. Yesus tuh ingin mengumpulkan orang Yerusalem, orang Yehuda, orang Israel, kan Yehuda Utara, Yehuda Selatan dikumpulkan jadi satu sama Tuhan, dipersatukan, tetapi mereka menolak penggembalaan Yesus. Ya, saat itu kepala-kepala ibadah menolak penggembalaan Yesus. Terus kemudian kita lihat Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya tidak menerimanya. Israel itu adalah biji mata Tuhan, anak kesayangan Tuhan, tapi anaknya sendiri tidak mau menerima
Yesus, ya. Maka kita lihat bahwa ayatnya, ingat pada saat Yesus disalib, kata Yesus dibawa ke Pilatus, kepala-kepala politik, dia bertanya apa? Mana yang kamu lepaskan, Barabas atau Yesus? Barabas dilepaskan. Dia menolak Yesus. Bahkan apa kata ahli Taurat, Imam Farisi saat itu, yang dianggap utusan Tuhan, yang dia saat itu ahli Taurat, ahli Farisi, dianggap batu yang membangun ibadah. Batu itu dasar bangunan rohani. Orang yang dianggap dasar rohani, bangunan rohani, berkata dia lebih memilih kaisar daripada memilih Yesus. Kaisar apa gunanya untuk pembangunan rohani? Gak ada loh, betul? Tapi Yesus datang ke dunia untuk membangun kerohanian setiap manusia. Tetapi ahli Taurat dan Farisi menolak Yesus. Kita lihat ayatnya, maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia, kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Imam Taurat, Imam Taurat, Saduki, Farisi itu sebetulnya menjadi dasar batu bangunan rohani bagi bangsa Israel. Dan Yesus datang untuk membenarkan, untuk jadi dasar bangunan rohani. Tetapi dia memilih kaisar yang kelakuannya jauh dari membangun kerohanian bangsa Israel. Jadi di sini terjadi penolakan Yesus, dan mereka membayar Yesus, sudah pergi kamu, aku tidak mau digembalakan oleh Yesus. Itu yang terjadi. Ini Sakaria sudah memprediksi, jadi profesi, sudah menubuatkan kejadian ini sebelum Yesus terjadi, ya. Jadi ternyata ada di kitab-kitab bahwa nanti akan datang Mesias, dan Mesias akan ditolak oleh bangsa Israel, oleh orang-orang sendiri. Yuk kita lanjut. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah ditolak? Setelah ditolak, Tuhan apa rencana Tuhan? Bilang gini, kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan. Yang tadi kasih karunia, aku akan mengambil perlindungan dari Israel. Israel mau diapain, mau diserang orang, aku tidak peduli. Yang kedua ikatan. Tadi apa kata Yesus? Yerusalem, aku rindu mengumpulkan engkau seperti anak ayam, tak kumpulkan jadi satu, unity. Tetapi saat ini Tuhan memutuskan tongkat yang kedua, yaitu ikatan. Ikatan diputuskan supaya Yehuda dan Israel saling berantem. Perang saudara antara Yehuda dan Israel, mereka perang saudara. Yang tadinya Tuhan mau merukunkan, dibuat Tuhan perang saudara. Jadi mereka saling berperang satu sama lain, ya. Sesuai itu berfirman, ambillah sekali lagi perkakas gembala yang pandir ini, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, tidak mencari yang hilang, tidak menyembuhkan yang luka, dan tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Dan Tuhan akan membangkitkan gembala-gembala. Gembala itu raja atau pemerintah, raja atau nabi-nabi palsu yang akan menyiksa bangsa Israel. Kalau Tuhan sudah memberikan jalan keselamatan, tetapi Tuhan akan membangkitkan raja atau membangkitkan pemimpin-pemimpin yang justru akan menyakiti bangsa Israel, ya. Celakalah gembalaku yang pandir yang meninggalkan domba-domba, biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa, ini hukuman, nanti ini hukuman menimpa mata kanannya, biarlah lengannya kering sekeringnya, mata kanannya menjadi pudar. Artinya adalah hukuman untuk gembala pandir, bahwa nanti lengan itu kekuatannya akan dihancurkan, matanya itu di gembala pandir dianggap buta, dan hikmatnya juga akan dihancurkan. Ini adalah jadi Tuhan akan membangkitkan pemimpin-pemimpin Israel yang akan menghancurkan Israel. Kita tahu setelah Yesus ditolak, Yesus disalib, kemudian Yerusalem dirobohkan. Siapa yang merobohkan? Kaisar Titus. Tadi Israel bilang, aku tidak punya raja, tapi aku
Tidak, itu bukan rajaku. Aku memilih rajaku adalah kaisar. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa kaisar yang dipilih bangsa Israel yang akan menghancurkan Israel. Jadi pada saat Yesus sudah disalib, kaisar yang dipilih oleh mereka, kaisar itu akan merobohkan bait Allah dan yang akan membubarkan mereka. Mereka kocar-kacir, mereka akhirnya ditawan kemana-mana. Dan kerjaan Taurat, Imam Farisi, Saduki ada enggak? Kalau nggak ada bait Allah, mereka mau kerja apa? Kan mereka pekerjaannya di Mezbah. Jadi bait Allah dihancurkan oleh Kaisar Titus sehingga mereka akhirnya tidak bekerja lagi di bait Allah. Itu dihancurkan. Jadi itu namanya, artinya Tuhan menghancurkan tiga gembala, yaitu ahli Taurat, Imam Farisi, dan orang-orang Saduki. Orang Saduki itu bekerja sama dengan pemerintahan Romawi. Dia bekerja sama dengan pemerintahan Romawi untuk menggembalakan Israel, untuk memimpin Israel. Bahkan orang Yehuda, orang Israel itu mengangkat raja saya itu namanya Herodes. Herodes itu dibuat raja boneka. Kenapa? Jadi Herodes itu bekerja sama dengan Romawi, diperintah dengan Romawi, disuruh apa-apa, tetapi mereka tidak menyayangkan bangsa Israel sendiri untuk kepentingan politik, untuk kepentingan sendiri. Jadi Tuhan membangkitkan gembala-gembala atau kuasa-kuasa asing atau pemimpin-pemimpin yang tidak mengasihi bangsa Israel, bahkan menindas bangsa Israel dengan mengambil pajak yang besar, dengan memberikan peraturan-peraturan yang besar, jadi menindas bangsa Israel. Terus kita lihat, celakalah hai kamu ahli Taurat. Kita lihat ya, di ayat Matius banyak sekali pemimpin-pemimpin agama yang harusnya membawa domba-domba Tuhan kepada kebenaran, tetapi ternyata mereka tidak. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, kamu yang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, kamu orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti menerima hukuman. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi di sini Tuhan mengecam bagaimana orang-orang Farisi bukan menjadi gembala yang baik. Jadi saat itu baik Allah diruntuhkan. Jadi diruntuhkan, veilnya dibuka. Veil apa namanya? Tirai dibuka. Kamu tidak perlu ahli Taurat lagi. Kamu tidak perlu orang Farisi lagi. Kamu tidak perlu orang Saduki lagi. Sudah, kamu boleh. Veilnya tirai itu terbuka. Kalau yang masuk ke dalam tirai minta pengampunan adalah imam, sekarang kamu tidak perlu imam. Kamu boleh masuk minta pengampunan kepada Tuhan langsung tanpa melalui imam-imam lagi. Karena imam-imam itu sudah jahat di mataku. Mereka sudah jadi gembala yang pandir. Tuhan bilang, wis. Makanya sejak Yesus disalib, di tirainya dibuka, tidak usah melalui imam Taurat lagi. Sudah, kamu boleh menghadap Tuhan dengan bebas. Jadi sekarang setiap orang bisa melihat bait Allah, bisa melihat tabut. Kalau dulu orang masuk tabut, ngasih ukupan, menggantikan imam, bisa mati. Tetapi sejak Tuhan melihat bahwa imam-imam Farisi mereka tidak mengasihi domba, bekerjanya untuk uang, untuk kepentingan sendiri, mengembalakan dombanya, mengembalakan dirinya sendiri, Tuhan membuat kita, setiap orang tidak perlu pakai imam lagi, bisa menghadap Tuhan secara langsung dengan dibukanya tabir bait Allah. Yuk, kemudian kita lihat bahwa Tuhan juga membangkitkan domba-domba ini. Kalau ini Tuhan mengambilkan domba-domba di akhir zaman. Di akhir zaman Tuhan akan membangkitkan pemimpin-pemimpin atau kuasa-kuasa asing yang akan menggembalakan Israel dengan
sadis, dengan kejahat. Kita lihat bahwa nanti Tuhan akan membangkitkan di akhir zaman, Tuhan akan membangkitkan domba-domba atau false prophet. False prophet itu kan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu akan dibangkitkan Tuhan untuk menggembalakan Israel. Dan nabi palsu itu bekerja sama dengan raja lagi. Selalu ada Imam Saduki bekerja dengan Romawi. Dan saat itu nabi palsu bekerja sama dengan Antikris. Dengan Antikris dan dengan raja-raja seluruh bangsa untuk menggembalakan Israel dengan terlalu sadis. Kalau tidak nurut akan dibunuh, dibantai. Kita lihat ayatnya, raja itu akan berbuat sekehendak hati, ia akan meninggikan, membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala yang mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Ia akan beruntung sampai akhir muka itu. Juga para Allah nenek moyang tidak akan diindahkannya, baik pujaan terhadap orang, perempuan maupun Allah manapun tidak akan diindahkannya, sebab semuanya ini ia akan membesarkan diri. Tetapi sebagai gantinya ia akan menghormati dewa-dewa benteng, dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya, yang dihormatinya membawa emas, perak, permata, barang-barang yang berharga. Ia akan bertindak sebagai benteng-benteng yang diperkuat oleh petualang dewa asing. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan, ia akan membuat mereka menjadi kuasa. Jadi gembala atau penguasa-penguasa asing nanti akan membuat bangsa Israel bernyembah berhala lagi, menjauhkan dari Tuhan. Seperti di Antikris kita lihat nanti Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang tidak cinta Tuhan. Jadi siapa yang menyembah Antikris, ya, menyembah Tuhan akan dibunuh. Tapi siapa yang menyembah Antikris akan diberi limpahi, diberi kenikmatan, diberi kenyamanan, diberi macam-macam. Tetapi orang yang menyembah Yesus akan disiksa, ya. Kita lihat ayatnya, jangan kamu memberikan dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun, sebab sebelum hari itu haruslah datang yang murtad, haruslah dinyatakan dahulu yang durhaka, lawan yang meninggikan Allah. Jadi yang disebut atau disembah sebagai Allah, ia duduk di bait Allah dan menyatakan diri kepada Allah. Kedatangan pendurhaka adalah pekerjaan iblis yang disertai rupa-rupa dan tanda-tanda mujizat palsu, dengan rupa tipu daya terhadap orang yang harus binasa karena mereka tidak mengasihi kebenaran. Karena pada saat mereka Yesus datang untuk memberi kebenaran, mereka nolak. Akhirnya Tuhan membangkitkan, semua itu Tuhan membangkitkan orang-orang penguasa-penguasa yang akan menghabisi bangsa Israel. Kemudian kita lihat bahwa setelah Yesus, akhirnya Kaisar Titus, Roma itu menghancurkan Yerusalem dan memporak-porandakan Israel. Setelah Titus, kemudian Israel tersebar ke seluruh dunia, kocar-kacir. Kemudian setelah Raja Titus, Tuhan membangkitkan lagi apa? Islamic Caliphate yang akan menghancurkan bahkan bait Allah diganti oleh Masjid Al-Aqsa, ya, Masjid Al-Aqsa di sana, dan Dome of the Rock. Itu Tuhan membangkitkan banyak kuasa-kuasa asing untuk menghancurkan Israel. Setelah itu kemudian Tuhan membangkitkan antikris lagi, yaitu Hitler, Kaisar Nero itu termasuk antikris. Membangkitkan kaisar lagi, Hitler dan Kaisar Nero itu adalah antikris zaman dulu. Dan antikris itu akan muncul lagi di akhir zaman. Kita lihat bahwa setelah itu, setelah dia menolak Yesus sebagai gembala, terjadi banyak masalah. Pertama, Kaisar Roma sendiri akan menghancurkan bait Allah, menghancurkan Yerusalem. Kemudian nanti ada dari kerajaan Islam akan masuk menduduki Israel, bahkan mendirikan masjid di sana. Bait Allahnya sudah habis, sinagog habis, semua habis. Kemudian orang-orang Israel akan disiksa, dianiaya. Ya, kalau enggak dia harus lari kemana-mana. Kemudian setelah itu ada Kaisar Nero, orang Kristen bahkan dia jadikan obor. Kemudian setelah itu ada lagi Hitler yang menghabisi dari 9 juta penduduk Israel, 6 juta dihabisi, tinggal 3 juta. Itu 2/3. Ada tertulis.
bahwa Tuhan membangkitkan semua penguasa-penguasa yang akan tidak menyayangkan domba-dombanya. Tuhan akan membangkitkan penguasa-penguasa yang tidak menyayangkan dombanya. Dan ini akan terjadi lagi pengulangan di akhir zaman. Kita tahu bahwa lewat Hitler 6 juta Yahudi dibantai, hanya 3 juta yang Tuhan izinkan tersisa. Yuk kita lanjut. Terus kemudian setelah itu apa yang terjadi? Setelah terjadi banyak masalah, nanti Yerusalem diperbarui. Kemudian kita lihat firman Tuhan yang Tuhan akan membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan menciptakan roh dalam diri. Aku akan membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan bangsa sekeliling menjadi pening. Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Pada waktu itu akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi seluruh bangsa. Siapa yang mengangkatnya pasti menjadi luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Tuhan akan menggerakkan bangsa-bangsa lain untuk melawan Yerusalem. Tapi Tuhan itu sayang sama Yerusalem. Jadi Yerusalem itu dibuat kuat lagi, diberi kekuatan sama Tuhan, sehingga kalau orang-orang mau menyerang Yerusalem gak bisa, gitu loh. Ya, kita lihat bahwa aku akan membuat segala kudanya bingung. Bahkan kuda pun dibuat bingung. Penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan menjadi gila. Jadi Tuhan akan membangkitkan orang-orang untuk membangun Israel, tapi Tuhan juga akan membuat kuda-kuda mereka juga gila. Kenapa? Karena Tuhan itu berkuasa. Jadi kalau Tuhan yang berperang, dia akan membela dengan cara membuat kuda-kudanya saling menyerang satu sama lain. Sesudah itu kaum Yehuda akan berkata, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam mereka. Aku akan membuat kaum Yehuda seperti anglo berapi, dengan timbunan kayu seperti suluh berapi, timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat kanan kiri sehingga segala bangsa sekeliling, tetapi Yerusalem akan tetap tinggal. Jadi Yerusalem itu seperti api yang akan menghancurkan negara-negara kanan kirinya yang menyerang dia. Jadi Tuhan kemudian setelah penghukuman selesai, pasti Tuhan ada anugerah. Setelah penghukuman selesai, Tuhan tetap mengasihi Israel, mengasihi Yerusalem, dan Yerusalem dibuat seperti api yang menghanguskan negara-negara kanan kirinya. Terus pada waktu itu Tuhan akan melindungi Yerusalem, dan orang yang tersandung akan menjadi seperti Daud. Pada waktu itu orang-orang yang lemah di Yerusalem akan dibuat seperti Daud. Ingat Daud itu apa? Daud itu anak kecil yang tidak bisa apa-apa, yang modalnya cuma apa? Ketapel sama apa? Batu. Daud tidak bisa berperang. Daud orang yang lemah, tidak bisa berperang dan tidak bisa cara bertempur. Tetapi Tuhan bisa membuat orang-orang yang lemah jadi kuat. Bahkan orang yang kuat tidak bisa berbuat apa-apa, supaya orang-orang tidak membanggakan diri. Jadi Tuhan ingin menunjukkan kuasanya, bahwa dengan kekuatannya dia bisa membuat seorang Daud yang punya iman seperti Yesus bisa jadi kuat, ya. Jadi kita lihat bahwa pada waktu itu akan menjadi Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, yaitu malaikat Tuhan yang mengalaminya. Pada waktu itu aku berikan Tuhan memusnahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Jadi Yerusalem setelah Tuhan ngasih penghukuman, Tuhan ngasih kebaikan kepada Yerusalem, akan mempersatukan Yerusalem lagi. Sampai waktu itu bilang, Tuhan, sampai kapan kau hendak menghukum anakmu Yerusalem? Sudah selesai. Setelah 70 tahun nanti tak kembalikan lagi dalam pengasingan. Itu kata Tuhan. Ya, yuk terus kita lihat. Kemudian nanti setelah mengalami banyak tekanan dari Nero, dari Roma, dari bangsa Israel kan tersebar ke seluruh dunia. Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada mereka supaya mereka sadar bahwa setelah mereka mengalami penganiayaan dari orang-orang asing, mereka baru sadar bahwa ternyata Yesus adalah gembala yang baik. Aku ditekan banyak orang, tapi Yesus ternyata gembala yang baik. Dia sadar dan dia akan meratap kemana
Karena dia ingat bahwa negara Israel, bangsa Israel, Yerusalem yang telah menyalibkan Yesus. Kemudian orang-orang akan meratap karena dia merasa bahwa Yerusalem menjadi negara yang jahat, menjadi kota yang jahat karena sudah menyalibkan Yesus. Makanya Yerusalem dihancurkan. Di Tuhan membangkitkan kuasa-kuasa asing untuk menghancurkan Yerusalem. Setelah mereka dalam penindasan, dalam ketakutan, mereka baru ingat Tuhan. Itu namanya titik nadir ya, benar ya. Setelah kalau kita hidup senang-senang, kalau kita hidup senang-senang, nyaman, semuanya enak, semuanya senyum, semuanya nyaman, uang ada, kita nggak ingat loh sama Tuhan, betul? Betul? Nggak ingat, oh kita sudah diberi kesehatan sama Tuhan, kita sudah diberi apa sama Tuhan, kita nggak ingat loh. Tapi pada saat kita sakit, kita sudah penting nggak kesehatan itu? Penting. Pada saat kita miskin, aduh aku dulu pernah punya uang, ingat nggak punya uang? Ingat, karena itu kita lihat bahwa Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi supaya dia ingat pada saat ada Yesus, semua keadaan baik, ini ada baik. Tetapi pada saat mereka menolak Yesus, Tuhan mengizinkan semua penderitaan itu terjadi supaya dia ingat bahwa Yerusalem ini adalah kota. Kenapa banyak penderitaan di Yerusalem? Karena dia menolak Mesias. Ya, kita lihat bahwa ayatnya, pada saat itu akan mencurahkan roh pengasihan, roh permohonan atas keluarga Daud. Mereka akan memandang kepada dia yang telah dia tikam dan meratap kepada seperti orang meratapi anak tunggal. Meratapnya seperti Daud meratapi siapa? Anaknya yang meninggal dengan Bathsheba. Absalom. Ya, yang Daud meratapi anaknya dari hasil perkawinan dengan Bathsheba. Meratap sampai berapa hari dia puasa. Jadi Tuhan mereka akan meratapi Yesus. Dan waktu itu ratapan akan sama besarnya dengan ratapan di Hadad Rimon di lembah Megido. Ini artinya lembah Megido itu terjadi, mereka juga meratap pada saat Raja Yosia dibunuh. Dalam zamannya majulah Firaun Neko Raja Mesir melawan Raja Asur. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tetapi Firaun membunuhnya di Megido segera setelah melihatnya. Jadi saat itu bangsa orang Yerusalem, orang Yehuda meratap kepada Yesus bahwa dia telah jahat membunuh Yesus, seperti dia meratapi anak, kehilangan anak, meratapi Raja Yosia yang dibunuh oleh Firaun. Ya, jadi waktu ini ceritanya begini, waktu itu orang Yehuda juga meratapi bangsa orang Yehuda. Waktu itu orang Yehuda punya raja namanya Yosia. Dan Yosia itu maju berperang. Waktu itu diingatkan oleh Tuhan, kamu jangan maju berperang. Tapi Raja Yosia tidak mengindahkan perkataan Tuhan. Dia maju perang dan dia mati di medan perang. Saat itu seluruh rakyat Yehuda menangisi Raja Yehuda. Nah ini sama ya, itu di lembah Megido. Negeri itu akan meratap, setiap kaum keluarga sendiri, kaum keturunan Daud sendiri, istri mereka sendiri, kaum keluarga Lewi sendiri, ke-12 suku Israel akan meratapi penikaman Yesus, kematian Yesus. Karena 12 suku Israel itu adalah anaknya Tuhan, kesayangan Tuhan. Dan 12 suku Israel akan meratapi. Ya, kita lihat bahwa Tuhan tertikam oleh pemberontakan kita, diremukkan oleh kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan anjing-anjing merumui aku, gerombolan pejahat mengepung aku, mereka menusuk aku dengan tangan dan kakiku. Kita lihat bahwa Tuhan ditikam oleh orang-orang Romawi, oleh orang-orang penguasa-penguasa saat itu karena dia menolak Yesus. Ya, kita lanjut ayatnya. Kemudian meregenerasi Yerusalem atau menyingkirkan berhala. Kemudian pada akhirnya apa yang dilakukan Tuhan setelah masa penganiayaan terakhir selesai, setelah mereka sudah setelah di dalam aniaya, mesti berseru-seru tidak sama Tuhan? Pasti berseru-seru. Kamu kurangan uang, kamu sakit. Setelah kamu kesakitan parah, pasti kamu, oh Tuhan, Tuhan, Tuhan.
ya, ampuni aku, sudah diampuni berdosa lagi, betul ya? Ya, ini sama juga. Yerusalem, orang Yerusalem setelah mengalami penganiayaan, melalui penindasan kuasa-kuasa asing, gembala-gembala yang jahat, yang menggembalakan Israel dengan jahat, mereka berseru-seru sama Tuhan, Tuhan. Nah, setelah Tuhan berseru, Tuhan akan datang menolong, dan ini adalah merestorasi. Tuhan kemudian merestorasi bangsa Israel. Setelah dipenderita, Tuhan merestorasi bangsa Israel. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi Daud dan penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran, yaitu Yesus. Pada waktu itu demikian firman Tuhan, aku akan melenyapkan nama berhala dari negeri ini, sehingga tidak menyebutkan lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan. Apabila seorang masih tampil sebagai nabi, maka ayah dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan berkata kepadanya, janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan adalah dusta. Lalu ayah ibunya yang memperanakkan dia akan menikam dia. Jadi di sini orang-orang yang berbuat jahat, karena Tuhan sudah mencurahkan rohnya kepada seluruh bangsa Yehuda, maka mereka sadar akan kesalahannya, sudah menolak anugerah Tuhan, dan mereka akan membasmi nabi-nabi palsu. Orang yang berkata aku nabi tapi mereka nabi benar, nabi palsu, mereka akan dibunuh sendiri oleh orang tuanya. Jadi saling dibunuh oleh orang tuanya, karena Tuhan menyingkirkan semua nabi-nabi. Tetapi masing-masing akan berkata, aku bukan nabi, melainkan seorang pengusaha tanah, sebab tanah adalah harta punyaku kecil. Jadi Tuhan menghancurkan nabi-nabi palsu di negara. Di seluruh negara itu, nabi palsu, orang-orang jahat dihancurkan. Karena apa? Karena kita lihat Tuhan akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Adapun aku inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku akan menghinggapi engkau, dan firmanku yang taruh mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu, dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka, dan sekarang sampai selama-lamanya. Dari Sion akan datang penebus yang menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Lalu katanya, aku akan menghajaukan nama Baal dari mulutmu, nama mereka tidak lagi disebut, aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu. Jadi Tuhan akan memulihkan keadaan di Yerusalem setelah mengalami berbagai macam penderitaan. Ya, terus ya, kemudian kita lihat ini juga mengenai cerita tadi bahwa pedang menimpa, bunuhlah gembala sehingga domba tercerai-berai. Ini adalah pendahuluan tadi setelah gembala Yesus dibunuh, bangsa Israel kan tercerai-berai. Itu tadi yang sebelumnya, ya. Dan kemudian ini katanya firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Tadi saya sudah cerita bahwa seluruh bangsa Israel setelah pedang menimpa gembalanya, seluruh bangsa Israel tercerai-berai. 2/3 bangsa Israel masuk ke dalam penganiayaan. Hanya 1/3 yang lolos, yaitu Hitler ya, melalui Hitler lolos. Dan ini akan terjadi lagi di akhir zaman. Di akhir zaman nanti juga 2/3 orang Yahudi. Sekarang orang Yahudi masih banyak yang belum percaya Yesus. Kenapa saya bilang bahwa? Karena itu kenapa dia membangun Bait Allah. Orang Yahudi masih belum percaya Yesus. Karena itu fail itu apa namanya? Tirai itu sama orang Yahudi, ahli Taurat dijahit kembali. Kenapa dijahit kembali? Supaya mereka melalui imam lagi. Makanya sekarang ada pembangunan Bait Allah yang ketiga. Harusnya pembangunan Bait Allah tidak dilakukan, karena setiap orang boleh masuk ke dalam untuk bertemu dengan Yesus, dengan Allah secara pribadi melalui Yesus. Tetapi banyak orang Yahudi sekarang yang belum sungguh-sungguh mau menerima Yesus. Mereka masih menolak Yesus.
Dan orang Yahudi yang belum menerima Yesus itu nanti juga akan dimasukkan ke dalam penganiayaan, dan 2/3 dari mereka akan mati, 1/3 dari mereka akan hidup. Jadi apa yang terlalu di zaman Hitler akan terulang di akhir zaman nanti, ya. Lalu berkatalah mereka, malam ini semua akan tergoncang, aku akan membunuh gembala. Tadi sudah, kamu semua akan tergoncang dan membunuh gembala. Jadi apa yang terjadi di zaman Hitler, 2/3 dicerai-beraikan setelah gembala dibunuh, seluruh dombanya orang Israel tercerai-berai ke seluruh dunia, dan 2/3, 1/3 akan diselamatkan Tuhan. 1/3 itu adalah orang yang masih mau mengikuti Tuhan, tapi 2/3 itu orang yang tidak mau mengikuti Tuhan, itu dibinasakan lewat penganiayaan, ya. Terus lanjut. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kemenangan berakhir dengan Tuhan menjadi raja di Yerusalem, ya. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jaran yang dirampas daripadamu akan dibagi, ya. Jadi pada saat hari Tuhan akan datang, dan apa yang sudah dirampas dari Israel, kayak misalnya harusnya Gaza miliknya Israel, nah itu sekarang sudah menjadi tempat lain. Itu nanti semua daerah-daerah yang tadinya punya Israel, yang sekarang dimiliki orang lain, nanti akan dikembalikan oleh Tuhan. Luar biasa Tuhan kita, karena Tuhan saking sayang sama Israel, membela bangsa Israel. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem, kota itu akan direbut. Tuhan akan membuat bangsa Israel, nanti ceritanya pada akhir zaman. Tadi setelah Yesus. Jadi Sakaria ini tadi cerita setelah Yesus disalib, dibunuh. Itu ceritanya dulu. Bangsa Israel dihabisi, ini baru beralih ke kedatangan Yesus. Sebelum kedatangan Yesus, nanti akan terjadi bahwa Yerusalem akan diserang lagi, Yerusalem akan diperangi lagi, kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, perempuan akan ditiduri, setengah dari kota itu akan pergi dalam pembuangan, selebihnya bangsa itu tidak akan dilenyapkan. Lah, Tuhan maju berperang. Kalau ini Tuhan maju berperang, ini sudah Armageddon. Jadi yang ini nanti ada yang terjadi di akhir zaman. Jadi yang 14 ini mengenai kemenangan Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Berarti ini adalah maju ke profesi. Profesi itu apa? Yang akan datang, yang sekarang kita belum temui. Bukankah sekarang Yerusalem sudah dikelilingi musuh? Ya, kita lihat nih, bahwa aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Jadi kalau kita bilang Yerusalem biar damai sejahtera, Yerusalem biar rukun sama tetangga-tetangga, nggak bisa. Karena Tuhan bilang apa? Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah akan dirampoki, perempuan ditiduri, setengah dari penduduk harus pergi ke dalam pembuangan. Tetapi selebihnya bangsa itu tidak akan dilenyapkan. Kemudian Tuhan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang di hari pertama. Jadi ini perkataan Sakaria menuju ke Armageddon, ya. Kita lihat, lalu aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, ia yang menunggangi bernama Setia, yang benar, menghakimi dan berperang dengan adil. Matanya bagaikan nyala, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. He crowned with many crowns. Dia di mahkota ini dengan banyak mahkota. Mahkota keadilan, mahkota kebenaran, mahkota kemenangan, ada banyak mahkota. Di matanya bagai nyala api, di kepalanya ada banyak mahkota, dan di pahanya ada tertulis yang tidak diketahui nama seorang pun kecuali ia sendiri. Ia memakai jubah yang telah dicebur dalam darah, dan namanya adalah Firman Allah. Jadi ingat, Tuhan datang membawa hukum firman Allah. Barang siapa yang tidak mentaati melakukan firman Allah, dia akan dihukum. Ya, jadi Tuhan datang ke dunia membawa firman Allah.
dilihat, kamu mentaati firman Allah enggak? Kalau enggak, jadi kita kalau ada firman kita harus mentaati firman Allah, karena firman Allah yang menjadi hukumnya. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tadi yang memerangi Yerusalem akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Mereka bersama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan setia. Jadi pada akhir zaman lagi Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang, karena orang Yahudi masih ada yang belum menerima Yesus. Auban, masih ada yang belum menerima Yesus. Buktinya sekarang masih dibangun lagi Bait Allah, berarti dia menolak korban Yesus. Mereka masih masih ikut Taurat Musa, masih menyembelih kambing dan domba. Padahal pengorbanan Yesus adalah satu dan selamanya untuk menghapuskan dosa. Tetapi orang Yahudi masih tidak percaya, maka Tuhan izinkan Yahudi diperangi, ya. Dan setelah Yahudi diperangi, Tuhan sendiri akan datang membela Yahudi. Yang jahat-jahat mati dalam perang. Kenapa Tuhan mengkaitkan? Karena yang jahat-jahat itu akan mati dalam perang, yang tersisa sepertiga yang baik-baik. Jadi itu caranya Tuhan untuk membantai orang, ya begitu. Jadi Tuhan bangkitkan musuh, menghabisi, nanti yang tinggal adalah orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan. Ya, yuk lanjutnya. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, ya, yang terletak di depan Yerusalem sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga menjadi suatu lembah yang sangat besar. Jadi ini sudah setelah Armageddon, Yesus setelah kedatangan yang kedua kali, dia merujuk kedatangan dua kali. Tuhan akan berjejak di Bukit Zaitun, dan bukit itu akan terbelah menjadi dua, dan ada celah di tengahnya, itu untuk melindungi pelarian orang Israel. Nanti setelah dikepung, tadi kan dikepung, orang Israel dikepung, banyak yang lari. Nah di bukit itu nanti dia akan ngumpet di situ untuk pelarian, untuk melindungi dari orang-orang yang lari karena penganiayaan. Sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar, setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah dari selatan. Maka tertutuplah lembah gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri karena gempa bumi pada zaman Uzia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Ya, jadi pada saat Tuhan menjejakkan kaki di Zaitun, itu menjemput sisa-sisa bangsa Israel yang tinggal, yang sepertiga itu, yang sepertiga sisa-sisa orang-orang kudus itu, orang-orang yang sudah directure itu nanti turun bersama-sama Yesus, ya, bersama-sama Yesus untuk menjemput sepertiga yang ngumpet-ngumpet itu, yang diselamatkan Tuhan, ya. Jadi ini gempa bumi pada zaman Uzia itu, zaman dulu juga pernah ada gempa zaman Uzia. Kenapa? Pada saat itu Raja Uzia dikasih gempa sama Tuhan. Kenapa? Karena Raja Uzia itu masuk ke dalam bait Allah, ngasih ukupan. Bait Allah tidak boleh, raja tidak boleh masuk bait Allah ngasih ukupan. Yang boleh hanya imam. Waktu itu dulu. Maka Tuhan marah, dia memberikan gempa kepada Raja Uzia. Raja Uzia kena kusta dan gempa. Akhirnya gempa itu membuat gunung bergeser dan hancur sebagian istananya Uzia. Itu ceritanya. Jadi kalau zaman dulu raja, orang awam tidak boleh masuk ke bait Allah atau menyembahkan ukupan, itu sudah dulu. Tapi dengan Yesus mati, Yesus tidak perlu lagi ahli Taurat, tidak perlu lagi imam kepala, tidak perlu lagi ahli Farisi atau Saduki. Tetapi Yesus, setiap orang diperkenankan masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk menghampiri Tuhan. Karena sudah darah yang dikorbankan adalah darah sekali dan untuk selamanya. Ya, kita lihat ini ayatnya mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada waktu itu tidak akan udara dingin atau keadaan beku. Pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali bersama dengan orang-orang kudusnya, tidak ada dingin, tidak ada keadaan beku.
Akan tetapi ada satu hari yang diketahui Tuhan. Ini suatu hari itu ada yang diketahui Tuhan. Itu suatu hari di Yerusalem baru dengan tidak ada pergantian siang dan malam, malam pun jadi siang. Jadi akan ada suatu hari, ini saya lihat ini di langit bumi baru tidak ada siang, tidak ada malam. Jadi dunia ini akan siang terus. Kalau sekarang kita ada siang, ada malam. Tapi ada satu hari nanti di Yerusalem baru, kota yang dipersiapkan Tuhan, kita tuh akan siang terus. Jadi tidak ada malam hari. Karena Tuhan yang akan menjadi lampunya atau cahayanya. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan di Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur, setengah lain mengalir ke barat. Hal itu terus berlangsung dalam musim panas dan musim dingin. Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi, dan waktu itu Tuhan adalah satu-satunya, nama satunya, dan Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Ya, pada saat Tuhan datang di Bukit Zaitun dengan orang-orang kudusnya, orang-orang yang sudah rapture, tidak ada panas, tidak ada dingin, tidak ada apa. Kemudian Tuhan akan membuat suatu hari tidak ada malam lagi. Dan akan ada keluar dari air yang mengaliri semua. Jadi Yerusalem akan makmur, tanaman hidup, semua bangsa mendapat air. Air itu melambangkan kehidupan. Bayangkan kalau orang kering itu tidak ada kehidupan. Tanaman hidup karena air. Orang juga hidup karena air. Jadi karena itu air melambangkan kehidupan. Jadi air itu akan mengalir daripada kota Yerusalem, mengaliri seluruh kota sekelilingnya, sehingga akan menjadi kehidupan. Ya, kita lihat Yesaya bilang, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Sesungguhnya ada air keluar dari ambang pintu bait suci mengalir menuju timur, sebab bait suci itu menghadap ke timur, dan air mengalir ke bagian samping kanan bait suci. Mazmur 46 ayat 5, kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran air. Lalu ia menunjukkan sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal mengalir keluar dari tahta Allah. Jadi air mengalir dari tahta Allah itu membuat kehidupan bagi setiap orang yang di sekitarnya. Kalau Tuhan mengadakan kekeringan, sekarang dengan adanya Tuhan bertahta di Yerusalem sebagai raja, akan banyak kehidupan di sekelilingnya. Ya, Tuhan menginjakkan kaki di Bukit Zaitun, seperti ingat Tuhan waktu itu kembali keluar naik ke surga. Naik surga di Bukit Zaitun, dia akan kembali dengan cara yang sama di Bukit Zaitun juga. Terus kemudian yang terakhir nih, yuk terakhir, ya. Nah, terakhir adalah pemahkotaan Mesias. Di sini kemudian Tuhan akan dimahkotai, dan semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem dari tahun ke tahun sujud menyembah kepada raja. Jadi semua negara yang menyerang Yerusalem tidak semuanya mati. Tidak semuanya mati. Ada yang ditumpas di Armageddon, ada yang tidak, ada yang kemudian karena dia tahu bahwa Yesus berkuasa, dia akhirnya menyerah dan mau mengaku Yesus sebagai raja, dan dia ikut digembalakan oleh Yesus. Ya, kita lihat, maka semua yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan merayakan hari pondok daun. Tetapi bila mereka dari kaum bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka mereka tidak akan turun hujan. Jadi kalau pemimpin kepala itu tidak mau ke Yerusalem untuk menyembah kepada Tuhan, maka negara itu akan diberikan kekeringan. Jadi Tuhan menahan hujan kepada negara yang tidak mau. Setiap tahun orang-orang harus datang ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan, untuk memberikan upeti atau persembahan kepada Tuhan. Kemudian kita lihat, jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari pondok daun. Jadi di dalam kerajaannya akan dirayakan
perayaan Pondok Daun. Nanti Tuhan akan memberi invitation, undangan-undangan ke seluruh negara untuk datang ke Yerusalem untuk merayakan perayaan Pondok Daun. Nah, kalau nggak datang, nanti akan dikenai itulah, akan dikenain kekeringan. Jadi harus, ya. Kemudian itulah hukuman dosa Mesir, hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang merayakan hari Pondok Daun. Pada waktu itu kan tertulis pada kelincingan kuda, kudus bagi Tuhan. Kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyimpanan di depan mezbah. Maka kuali-kuali di rumah Tuhan seperti bokor-bokor penyimpanan di mezbah. Segala kuali di Yerusalem dan Yehuda menjadi kudus. Jadi orang-orang yang sekarang di Yerusalem itu ada kuali-kuali. Kalau dulu di rumah Tuhan itu ada kuali untuk menyimpan debu-debu. Tetapi nanti kuali ini tidak lagi untuk menyimpan debu, karena di kerajaan Tuhan tidak ada lagi penyembelihan domba, tidak ada penyembelihan domba, tidak ada lagi roti, tidak ada lagi, karena semua sudah dihilangkan dengan pengorbanan Yesus. Jadi bait Allah nanti akan ada Yesus sebagai duduk di tahta, dan orang-orang akan memasak persembahannya itu memasak daging-daging untuk dibagi-bagikan orang. Tidak ada lagi bait Allah seperti zaman Musa. Kalau zaman Musa kan bait Allah ada tabut, ada tabir, ada mezbah untuk mempersembahkan domba. Nanti di zaman Yerusalem baru sudah tidak ada itu lagi, tetapi hanya ada Yesus yang duduk di tahta dengan tabir yang terbuka. Semua orang bisa mempersembahkan, dan cara mempersembahkan apa? Masak. Akan ada banyak kuali-kuali, ada kuali-kuali di tempat ini, kuali-kuali di rumah itu dimasak, dibuat apa? Untuk masak kayak perjamuan kasih, tahu perjamuan kasih, setiap orang masak di kuali, dan itu dibagikan ke orang-orang. Jadi itu yang terjadi di zaman Millennium Kingdom. Di Millennium Kingdom Tuhan akan memerintah sebagai raja, dan akan ada air kehidupan. Bahkan orang yang sakit akan sembuh, karena di tempat Yerusalem ini juga akan ada pohon yang tumbuh yang bisa menyembuhkan bangsa-bangsa. Dan ingat, orang-orang yang rapture itu mereka tidak akan sakit. Orang-orang yang rapture itu akan menjadi imam dan raja-raja. Yang rapture, ya, pertama orang-orang yang rapture itu akan menjadi imam dan raja-raja, dan orang-orang yang mati zaman tribulasi antikris juga akan menjadi imam dan raja-raja. Tetapi orang yang lolos dalam tribulasi, orang yang lolos dalam kesusahan besar, itu akan menjadi manusia daging. Raja-raja akan menjadi manusia daging. Ada raja yang dibunuh, ada raja yang tidak dibunuh, dan mereka akan menjadi manusia daging. Habis ini selesai, ya? Selesai. Oke. Dan ada raja-raja yang ada yang dibunuh, ada yang melawan Tuhan, tidak mau tunduk sama Tuhan, dibunuh. Tetapi ada raja-raja yang kemudian pada zaman akhir dia melihat kemenangan Tuhan dan dia akan tunduk sama Tuhan, itu akan menjadi manusia daging. Nanti di dalam kerajaan Yerusalem baru akan ada manusia daging, manusia yang roh, yaitu yang dibangkitkan kembali, manusia roh, dan ada malaikat-malaikat dan Tuhan. Jadi barang siapa yang rapture, barang siapa yang di rapture, barang siapa yang mati karena tidak menerima tanda di Antikris, itu akan menjadi imam dan raja-raja yang akan memerintah. Mereka akan diberi penguasa. Ada yang menguasa 1 kota, ada yang menguasa 2 kota, ada yang menguasa 5 kota, ada yang menjadi kepala di Baitullah, ada yang menjadi kepala negara-negara. Jadi itu yang terjadi, maka kita disebut imam-imam dan raja-raja. Itu bagi orang yang sudah lagi hidup tidak daging. Tetapi bagi mereka yang lolos di dalam Antikris, ada yang lolos nanti. Ada yang lolos karena dia ngumpet ada yang bersembunyi di mana-mana, hanya lolos sampai Tuhan datang menjemput di Mount Sinai. Mereka dijemput, termasuk orang Israel yang sepertiga akan dijemput sama Tuhan, dan Tuhan menghabisi orang-orang, dan itu yang menjadi manusia daging.
Manusia daging masih ada dosa enggak? Masih. Walaupun iblis sudah diikat, ingat iblis diikat, tapi ada manusia daging, ada manusia roh. Manusia roh itu adalah manusia yang sudah rapture, sudah diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Itu manusia roh. Ada Yesus, ada malaikat, tetapi manusia daging masih bisa berdosa. Manusia daging masih bisa sakit. Makanya di Millennium Kingdom itu nanti tidak ada orang yang umurnya kurang dari 100 tahun. Kalau orang kurang dari 100 tahun itu namanya kena kutuk. Di Millennium Kingdom tidak ada orang sakit melahirkan. Orang mati, maksudnya anak mati melahirkan tidak ada. Tidak ada orang mati melahirkan. Tapi masih ada dosa? Masih. Kenapa? Dosanya bukan oleh iblis, tapi dosanya adalah dosa pride, dosa tidak mau taat. Seperti ini tadi bilang. Seperti ini bilang tadi. Jika engkau tidak taat, jika dosanya apa? Ketidaktaatan sama perintah. Lihat nih. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang, harus sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi mereka dari kaum-kaum di bumi yang tidak datang ke Yerusalem, berarti masih ada ketidaktaatan. Dosa mereka bukan dosa godaan iblis, tetapi dosa ketidaktaatan. Ya, jadi itu yang terjadi di Millennium Kingdom. Tapi orang yang sudah rapture, orang yang sudah mati karena Kristus dan dia menjadikan tubuh kemuliaan, mereka tidak bisa berbuat dosa lagi. Tetapi orang-orang daging masih harus diuji. Nah, nanti setelah Millennium Kingdom ada pengujian, ada. Karena iblis akan dilepaskan sebentar lagi untuk menguji orang-orang yang daging. Nah, baru Tuhan membentuk Yerusalem baru, membentuk langit baru dan bumi baru, dan orang-orang yang tinggal di dalamnya sudah pasti tidak bisa berbuat dosa. Ya, makanya Tuhan berkata apa? Kamu harus melepaskan kedagingan. Kedagingan itu apa? Keinginan daging itu apa? Iri, dengki, sombong, ya. Ya itulah keinginan daging. Kita tahu bahwa keinginan daging itu harus dilepaskan. Karena daging kita harus binasa, digantikan oleh manusia roh. Itu yang terjadi di zaman Millennium Kingdom. Ya, jadi hendaknya kita rapture. Kalau kita rapture, kita diubah menjadi tubuh kemuliaan, tubuh kita sudah tidak punya daging lagi, dan kita tidak akan berdosa. Ditaruh di Millennium Kingdom, tidak akan berdosa. Ditaruh di langit baru, bumi baru, tidak akan dosa. Tetapi kalau kita masih mempunyai tubuh daging, daging ini harus binasa. Ya, makanya ingat bahwa kita harus terus mengalahkan keinginan daging, menghentikan dengan kehendak Tuhan. Karena dengan kehendak Tuhan, tubuh kita akan diubahkan. Itu yang terjadi di Millennium Kingdom. Jadi yang tidak taat, nanti dosa yang terjadi di Millennium Kingdom bukan dosa oleh iblis, tetapi adalah dosa ketidaktaatan. Seperti yang tertulis di sini. Ya, itu apa yang terjadi di Millennium Kingdom. Tuhan Yesus memberkati. Yuk.